Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih, terima kasih Yesus, kasih-Mu. Engkau sangat baik, hanya padamu Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik, Engkau baik, Yesus. Engkau sangat baik, Engkau sangat baik. Oh, Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, satu hal yang kami tahu, kami percaya, Engkau Tuhan yang tetap baik, sangat baik, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau baik,
Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, selamat sore. Kurang semangat, shalom, selamat sore. Haleluya, suatu sukacita yang luar biasa kalau kita boleh berkumpul di tempat ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Haleluya, saya mau mengajak kita, mari sapa kiri kanan depan belakangnya, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Baiklah jemaat Tuhan yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus, kita akan memulaikan ibadah kita di sore menjelang malam ini. Saya ajak kita semua mari bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu bagi kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Seminggu lamanya pertolongan Tuhan, perlindungan dan penyertaan Tuhan nyata ajaib dalam seluruh kehidupan kami. Dan ini kami saat ini Tuhan, kami mau bawa seluruh hidup kami untuk menjadi penyembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Dan biar Engkau layakkan setiap kami yang hadir di tempat ini. Kami yang lemah, kami dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang berbeban berat, kami sudah mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, bahkan kami yang sakit, kami menerima penyembuhan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan, saudara-saudari kami yang mungkin sedang dalam perjalanan menuju tempat ini. Tuhan tolong sertai mereka Bapak supaya boleh sampai di tempat ini tidak kurang dengan sesuatu apapun. Sehingga kami boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan di sore menjelang malam ini. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Jemaat Tuhan yang siap memuji menyembah Tuhan. Bersama saya kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu setiap waktu dalam hidup kami. Kami percaya semua karena anugerah-Mu Bapa. Semua hal yang kami lewati, semua hal yang kami lalui, semua dalam perlindungan Tuhan. Kau yang sertai kami sehingga kami boleh ada sampai sekarang. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan
seperti cinta yang ada di dunia. Dia selalu memberi lebih dari yang layak kita terima di hidup ini, yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud. Jemaat Tuhan sedang, mari kita bangkit berdiri, sama-sama kita mainkan kasih-Mu. Kemenanganku, bilurku Tuhan, kesembuhanku, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu. Kemenanganku hanya karena bilur-bilur-Mu Tuhan, kesembuhanku. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini lebih lagi. Berikan pujian penyembahan hanya untuk Tuhan kita. Di atas pujian, oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Yesus,
ada di hati kita semua pada pagi sore hari. Terima kasih Tuhan. Mari terus angkat suara sembah Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan pada sore hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah. Kau mengenal setiap hati kami. Kau mengenal setiap pikiran kami Tuhan. Mari angkat suara sembah Tuhan. Kalau kami masih ada sampai saat ini Tuhan, itu bukan karena kekuatan kami, itu bukan gagah kami Tuhan, tapi semuanya karena anugerah. Tak ada yang dapat kami andalkan Tuhan. Selain kami mempersembahkan tubuh jiwa roh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang layak di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain. Mari sama-sama kita akan pujian dikatakan, Yesus, hanya Kau yang katakan dari hatimu yang paling dalam. Hanya Yesus yang kami percaya. Setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Katakan, Yesus, hanya Kau. Amin. Kau melihat setiap hati kami yang terangkat di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Sama-sama kita angkat tangan di hadapan Tuhan sebagai tanda penyerahan kita di hadapannya. Katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Melebihi siapapun juga. Yesus, amin. Hanya Kau yang kami percaya Tuhan. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain. Katakan dengan imanmu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya. Berikan sorak-sorai beri mulia bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Tiada lain yang kami andalkan selain Engkau ya Bapa.
Dan biarlah Tuhan Kau berkenan Tuhan atas setiap pujian kami, seluruh hidup kami di hadapan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, kami yang rindu, yang suka memuji Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorak paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita tangan di hadapan Tuhan. Tiada terlalu besar kasih setia Tuhan, amin saudara. Dan pada saat ini kita memuji Tuhan, kita bersorak-sorak bagi Tuhan dan berjumpa. Sama-sama kita katakan, Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. amin. Haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Katakan, Kasih setiamu besar selamanya. kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan, hatiku Bersyukur, amin. jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, Ajaib, ajaib perbuatanmu, amin. besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Kasih setiamu Besar kasih setiamu Tuhan. amin. Haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan bersuka cita hati kita. Hatiku bersyukur, Amin. jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, Ajaib, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu. besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Kasih dan Tuhan kita besar, amin saudara. Tiada terukur, tiada sebanding dengan kasih setia Tuhan untuk hidup kita. Dan pada sore hari ini, kita memuji Tuhan di tempat ini. Kita memuliakan nama Tuhan. Kita bergoyang di hadapan Tuhan. Sebab Dia baik, kuasa itu selama-lamanya kasih setianya. Amin. Haleluya. Kasih setianya besar untuk kita semuanya. Katakan sama-sama, hatiku bersyukur. Bersyukur, Amin. jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, Katakan ajaib perbuatanmu. ajaib perbuatanmu, Haleluya. besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Katakan, Kasih setiamu besar selamanya. kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi katakan kasih setiamu besar. Kasih setiamu
setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, Kasih setiamu besar selamanya. saya katakan kasih setiamu, Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. haleluya. Tuhan, saya suka memuji Tuhan, amin. Lihat kiri kananmu, katakan sama-sama, Tuhan Yesus memberkati engkau, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita tepuk tangan di depan Tuhan. Sebab dia adalah yang hebat, dia Tuhan yang perkasa, haleluya. Kau yang hidup di dalamku, Menjadikan kami menjadikan dari pemenang. lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kekuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, sinar bumi bersembah. Haleluya. Sungguh kau yang Allah yang hebat, Tuhan. Biarlah surga bumi menyembahmu di tempat ini. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Katakan sama-sama. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kekuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersembah. Haleluya. Surga bumi menyembah Tuhan. Dan tiada kesempatan di tempat ini. Sama-sama kita menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak kita tinggikan di tempat ini. Sama-sama katakan. Bumi tinggikan namamu, Menyatakan kebesarannya. menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus,
Tuhan. Dan kuasa bisa dikalahkan. Haleluya. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu pada sore hari ini. Dan biarlah roh-Mu Tuhan memenuhi setiap hati kami ya Bapa. Kami menikmati Tuhan hadirat-Mu melalui firman-Mu pada sore hari ini. Berbicaralah Tuhan, apa yang Kau ingin untuk hidup kami ya Tuhan. Biar saat ini kami merasakan Tuhan jamahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih. Mari sama-sama kita katakan. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwa kami, Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari sama-sama kita katakan, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Amin. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya. teguhkan hatiku. Teguhkan Yes. Haleluya. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Seluruh biar jemaat Tuhan, biar
menaikkan pujian ini dari hati yang paling dalam. Kita katakan sama-sama. Kau ada bersamaku Ada di setiap musim hidup kami Tuhan. di setiap musim hidupku. Benar Tuhan. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwa kami. Terima kasih. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanmu yang bergerak hatiku. Engkau yang Mari cepat Tuhan saya jemput bangkit berdiri. memberi Katakan sama-sama, anugerah-Mu besar. anugerah-Mu besar melimpah bagi. Sekali lagi, katakan anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Kami ucap syukur Tuhan Yesus buat sore hari ini kalau kami ada di tempat ini. Karena kami tahu penyertaan-Mu yang sempurna, campur tangan-Mu dan perbuatan ajaib-Mu yang ada dalam kehidupan kami yang memampukan kami tiba saat ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan, kami yakin dan percaya kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan tiba saatnya kami mau membuka telinga kami, kami membuka hati kami mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu terus membasuh kehidupan kami, semakin kami serupa dengan Kristus Yesus. Tuhan tolong setiap kami yang hadir sore hari ini, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik Tuhan. Kami serahkan juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Hamba-Mu tidak hanya berkata-kata, tetapi benar-benar isi hati-Mu yang hamba-Mu sampaikan kepada jemaat-Mu sore hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan kami naikkan hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Sekali lagi, lebih keras lagi, shalom. Puji Tuhan. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai iman dan kesehatan mental. Ya, tadi pagi kita sudah dengan baik sekali dibawakan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Dr. Basuki Trinugroho. Ya. Nah, sore hari ini kita akan juga belajar mengenai iman dan kesehatan mental. Tapi sebelum kita belajar lebih dalam, saya mau kasih tahu dulu apa sih hubungan iman dan kesehatan mental. Yang kita harus belajar dulu bersama-sama apa hubungan iman dan kesehatan mental. Nah, di dalam kekristenan kita kenal dengan istilah trikotomi atau tubuh, jiwa dan roh. Yang sudah melewati batas itu yang disebut dengan kecemasan berlebih atau anxiety dalam bahasa Inggrisnya ya. Dalam bahasa Inggrisnya itu anxiety. Ya. Nah, concern yang berkelanjutan atau kekhawatiran yang berkelanjutan akan membuat hidup kita penuh dengan tekanan. Ya, kekhawatiran, ingat khawatir Tuhan beri memang dalam kadar tertentu itu baik. Ya, kita khawatir naik motor, takut jatuh makanya kita pakai helm. Dalam tahap tertentu dia betul, tetapi kalau itu menjadi berkelanjutan, saya mau kasih tahu, maka itu jadi masalah dan itulah yang akan mengakibatkan yang namanya kesehatan mental terganggu. Ya.
Nah, kekhawatiran yang berkelanjutan akan membuat kita akan menimbulkan tekanan dan depresi. Dan muncul penyakit-penyakit yang lain. Contohnya, nggak bisa tidur, insomnia. Setelah itu maka akan berentetan seperti gerbong kereta api. Satu kali jatuh, jatuh semua seperti domino. Kalau sudah tersentuh jatuh semua. Nah seperti itu kekhawatiran. Ya, kekhawatiran itu bisa bikin otak kita bekerja berlebihan. Sehingga waktu kita tidur kita tidak bisa memikirkan apa-apa. Ya. Nah pertanyaannya begini, kenapa sih muncul rasa khawatir yang berlebihan? Ya, pada dasarnya kalau kita melihat pengertian kata khawatir, maka kita bisa mengerti bahwa begini, rasa khawatir diciptakan karena rasa khawatir ini muncul karena ada banyak hal yang tidak bisa kita atur, betul? Ada banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan, makanya muncul yang namanya kekhawatiran. Contoh misalkan, kita besok ujian nih, bahannya itu bisa 3 buku. Maka muncullah rasa khawatir kita. Bagaimana seandainya saya tidak bisa menghafal semua ini bahan-bahan. Betul? Muncul rasa khawatir kita. Wah khawatir nilainya jelek, khawatir rankingnya turun, khawatir tidak lulus. Karena kenapa? Seandainya kita bisa kontrol jawabannya keluar apa, mungkin akan aman, betul? Cuman kita tidak bisa kontrol pertanyaannya ini nanti apa, jawabannya seperti apa. Coba seandainya di sini, kita sebagai mahasiswa ataupun ibu rumah tangga ataupun apapun itu, kita bisa kontrol semuanya. Ibu-ibu keluar, suaminya keluar rumah, khawatir selingkuh. Ya kan? Kalau khawatir selingkuh, seandainya ibu-ibu itu bisa mengontrol suaminya dari jauh, pakai GPS kah, pakai satelit atau dilihat kemana-mana, mungkin dia akan aman-aman saja. Dia nggak perlu khawatir karena dia bisa kontrol. Sama juga mahasiswa, kalau ujian besok pasti berusaha cari tahu soalnya, supaya apa? Bisa tahu jawabannya. Nah, kekhawatiran muncul karena kita tidak bisa mengontrol. Ada banyak hal yang dalam hidup ini kita tidak bisa kontrol dengan baik. Di luar bahkan bukan hanya kita tidak bisa kontrol, kita tidak bisa kendalikan bahkan di luar kendali kita sebagai manusia. Betul? Makanya muncul perasaan khawatir. Makanya muncul perasaan cemas yang berlebih. Nah makanya begini, pagi hari ini saya mau kasih tahu begini. Kalau perasaan itu muncul dalam hati kita, kita bingung. Banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan, banyak hal yang tidak bisa kita kontrol. Solusi yang paling tepat adalah memberikan hal yang tidak bisa kita kendalikan kepada oknum atau orang yang bisa mengendalikan. Siapa dia? Tuhan, Allah Bapa kita di surga. Kalau kita banyak hal kita tahu kita tidak bisa kendalikan, kita tidak bisa kontrol, maka harusnya hal-hal yang tidak bisa kita kontrol itu kita serahkan sama yang bisa kontrol, yang bisa kendalikan. Siapa itu? Tuhan Bapa kita. Efesus 1 ayat 11 bagian B dikatakan begini. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Perhatikan ini. Yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Artinya begini, Tuhan Allah Bapa kita, Tuhan yang kita sembah, Dia mampu mengendalikan segalanya. Karena Dialah yang mengatur segalanya. Makanya perhatikan, makanya solusi pada saat kita tahu bahwa ada banyak hal yang tidak bisa kita kontrol dalam hidup ini adalah kita berdoa. Berdoa itu menyerahkan apa saja dalam hidup kita yang tidak bisa kita kendalikan, yang tidak bisa kita kontrol ke tangan orang yang bisa mengontrol, yaitu tangan Tuhan. Ke dalam tangan oknum, ke dalam tangan Tuhan yang bisa mengendalikan segalanya. Makanya pagi hari ini, solusi ya untuk kita yang khawatir adalah dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Artinya begini, dengar baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan mau hidup kita mulai membangun kehidupan doa, yang ngerti katakan amin. Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita, kita mulai mendasari kehidupan kita, membangun kehidupan doa kita dengan baik. Karena pada saat kita berdoa, kita sedang menyerahkan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, hal-hal yang tidak bisa kita kontrol ke dalam tangan Tuhan. Meskipun berdoanya sebentar. Contoh, kalau kita pergi ke kantor,
Kita pergi ke kuliah, kita pesan Grab, kita pesan Maxim. Ada enggak yang berdoa di sini setiap pagi? Berdoa saja tutup mata sebentar, ataupun enggak tutup mata, tapi Tuhan Yesus sertai aku dalam perjalanan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku serahkan ke dalam tangan-Mu. Hal-hal yang seperti itu sangat Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Ya, atau Anda di sini yang khawatir, pokoknya kalau saya ke kantor Kak, saya tidak pernah khawatir. Kenapa? Karena saya pasti sampai dengan selamat. Ya, saya mau kasih tahu, meskipun kita sudah hati-hati di jalan, namanya ada orang ugal-ugalan. Nah, orang ugal-ugalan ini yang kita jangan sampai ketemu, betul? Dan orang ugal-ugalan itu kita tidak bisa kontrol saat di jalan raya. Makanya kita penting bagi kita, di dalam kehidupan kita, kita membangun kehidupan doa. Ya. Karena berdoa itu menyerahkan apa yang tidak bisa kita kerjakan, apa yang tidak bisa kita kendalikan ke dalam tangan Tuhan. Makanya saya mau kasih tahu pagi hari ini. Rasa khawatir itu tidak bisa diusir. Tidak bisa ditengking dalam nama Tuhan Yesus. Rasa khawatir itu harus diserahkan. Karena rasa khawatir itu basicnya adalah karena kita tidak bisa mengendalikan hal tersebut. Makanya mulai saat ini, apapun dalam kehidupan kita, solusinya adalah menyatakan segala hal di dalam doa dan permohonan. Kekhawatiran tidak bisa diusir atau ditengking, tetapi diserahkan kepada Tuhan di dalam doa. Yang ngerti katakan amin. Nah mulai hari ini, pada saat ini, ayo semuanya, saya berdoa seluruh jemaat Tuhan di tempat ini yang hadir sore ini. Mulai membudayakan kehidupan doa. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, keluar dari rumah, mau tidur, bangun tidur. Bangun tidur, jangan salah, kita tidur juga bisa tiba-tiba terjadi sesuatu. Engkau bisa tiba-tiba mati, mohon maaf nih, engkau bisa tiba-tiba pas tidur, mati ketiban cicak. Seatap-atapnya maksudnya, gempa bumi. Bisa, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Makanya penting bagi kita sebelum tidur kita berdoa. Karena apa yang terjadi di depan kita tidak dapat kendalikan. Nah hal yang sama, kalau kita khawatir akan apa yang terjadi hari di depan, esok hari depan. Ayo, mulai hari ini bangun kehidupan doamu di hadapan Tuhan. Mulailah sering-sering berdoa sama Tuhan. Saya sering mengatakan di tempat ini, if you want talk with God, pray. If you want, God talk to you, read your Bible. Baca Alkitabmu. Ya. Tapi mulai sore hari ini, mari bangun kehidupan doamu, kehidupan hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya mau kasih tahu begini, pergumulan kita berbeda-beda, betul? Dan kemungkinan besar doa kita berbeda-beda. Tapi saya mau kasih tahu, kalau doa kita berbeda-beda, tetap Tuhannya sama, tetap Tuhan yang berkuasa, tetap Tuhan yang luar biasa yang akan menjawab doa kita. Nah permasalahannya kadang begini, orang khawatir, tapi tidak mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Berdoa pun tidak mau. Seringkali iblis menggunakan begini, ngapain kamu berdoa, kamu itu nggak layak berdoa. Kamu itu nggak cocok, kamu itu kotor, kamu itu tidak berdosa. Ngapain kamu berdoa sama Tuhan? Ada iblis sering menggunakan itu. Padahal saya mau kasih tahu, Tuhan ingin membangun relasi dengan kita. Makanya perhatikan, di dalam doa dan permohonan. Kenapa doa dan permohonan selalu Paulus pisahkan? Boleh dicek di Alkitab kita, di terjemahan kita, doa dan permohonan itu selalu dipisahkan sama Paulus. Seolah-olah begini, bangun kehidupan doamu karena melewati doa, lewat doa-doa kita menjalin komunikasi sama Tuhan. Karena Tuhan mau membangun relasi, bukan sekedar transaksi dalam kehidupan kita. Dia pengen kita itu ngomong sama dia. Bukan hanya pada saat kita susah baru kita ngomong. Tetapi setiap saat, setiap waktu kita terus berdoa. Kita terus berkomunikasi dengan Tuhan. Ya. Dan yang paling penting, di ayat yang ke-6. Kalau di ayat yang ke-6, dan mengucap syukur. Nah di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, kata mengucap syukur itu disampaikan begini. Dan jangan lupa bersyukur atas jawaban doanya. Dan jangan lupa mengucap syukur atas jawaban dari Tuhan. Padahal kita baru berdoa belum menerima tapi disuruh mengucap syukur. Kenapa mengucap syukur duluan? Karena iman itu selalu berkaitan dengan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah gagal, Dia mampu menjalankan sesuatu tanpa salah. Artinya apa?
kita tidak diharapkan mengerti ujungnya seperti apa. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan pasti mengasihi kita dan Dia tidak pernah mencelakai kita. Nah, kalau Tuhan mengasihi kita dan mencelakai kita, Dia akan lebih memperhatikan kesejahteraan kita daripada kita sendiri. Artinya apa? Dia lebih tahu daripada kita apa yang terbaik untuk kehidupan kita. Makanya tadi dikatakan, mari kita nyatakan kepada Tuhan segala keinginan kita. Karena rasa khawatir yang basicnya adalah karena tidak kepastian. Banyak hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Pada saat kita berdoa, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Makanya sore hari ini, ayo mulai. Engkau yang sudah mulai jarang berdoa, Kak, kalau saya berdoa atau saya bangun hubungan pribadi sama Tuhan, kalau sendiri Kak, deh. 30 detik selesai. Tuhan, ku tahu yang kau mau. Kak, enggak bisa Kak berdoa panjang-panjang kayak itu. Kalau orang 1 jam berdoa sendiri, saya boro-boro Kak. Kalau sendiri 5 menitnya belum habis. Itu pun sudah 5 lagu saya nyanyikan. 5 menit sudah habis. Saya mau kasih tahu gini, bagi kita yang sulit berdoa awal-awal, apalagi sulit berdoa sendiri, ikutlah doa-doa yang sifatnya korporat, bersama-sama. Kita latih dulu dari diri kita, karena gini, kita latih dulu jasmani kita, mau berlutut, mau duduk. Saya tahu di sini ya, terlihat dari muka-mukanya, kalau duduk 5 menit berdoa, sudah gatal itu pantat, kayak yang tusuk-tusuk dari bawah. Suruh cepat selesai. Ya kan? Baru berdoa 5 menit, kalau ibu-ibu sudah pikir, matikan itu kompor di belakang. Dikunci kayak itu pintu. Apa banyak dia pikir. Saya tahu. Makanya melatih diri berdoa, kita ikut doa yang sama-sama. Yang korporat, supaya apa? Begitu doa sama-sama, begini, komporku sudah mati. Tidak Ibu, sudah mereka. Saya hubungi bapaknya. Kita bisa berdoa dengan tenang. Doa korporat akan melatih kita. Nah setelah doa korporat kita, doa yang bersama-sama kita lakukan dengan rutinitas yang terus menerus frekuensinya, baru kita coba doa sendiri. Doa sendiri, coba 10 menit, coba 30 menit, naik pelan-pelan. Karena kenapa? Daging ini harus dibiasakan. Saya gak akan muluk-muluk. Bapak ibu saudara sekalian harus berdoa 2 jam. Boro-boro 2 jam, 2 menit pasti selesai. Makanya gereja mengadakan banyak kegiatan ibadah di tengah minggu, doa dan lain sebagainya. Supaya kita yang tidak bisa berdoa sendiri, melatih diri kita tahan di hadapan Tuhan. Tahan di dalam hadirat Tuhan, bersujud menyembah. Ya, tapi terlebih dari itu, saya berdoa kita semua di sini mulai membangun kehidupan doamu dengan Tuhan. Karena dengan adanya kehidupan doa, saya mau kasih tahu, kehidupan doamu akan membuat kesehatan mentalmu terjaga. Yang ngerti katakan amin. Pada saat kita memiliki kehidupan doa yang baik, saya mau kasih tahu, damai sejahtera Allah akan kita miliki. Damai sejahtera Allah akan menjaga hati kita. Filipi 4 yang ayat ke-7. Dikatakan begini, kalau kita membangun kehidupan doa kita secara konsisten, maka yang terjadi adalah damai sejahtera dari Allah itu akan muncul dalam hati kita. Akan Tuhan kirim ke dalam hati kita. Filipi 4 ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu artinya begini. Dalam terjemahan lainnya melampaui segala akal lebih berharga dari apapun juga. Kenapa dikatakan damai sejahtera Allah itu berharga dari apapun juga? Saya mau kasih tahu, berapa banyak orang kaya yang tidak bisa tidur. Harus minum obat tidur. Berapa banyak juga orang di sana, luar sana yang terkenal. Tetapi setiap dia keluar rumah dia takut. Kenapa? Nanti ada paparazzi, biar makan es krim, ada comengnya sini sedikit, difoto, diupload. Dia khawatir sekali. Berapa banyak orang yang merasa seperti itu. Ya. Makanya sore hari ini saya mau kasih tahu begini. Kalau kita sudah berdoa, maka damai sejahtera Allah itu yang melampaui, yang lebih berharga dari uang kita, jabatan kita, apapun yang kita miliki. Dia akan turun ke dalam hati kita. Apa yang dia lakukan sama damai sejahtera itu? Dia pelihara, dikatakan akan memelihara hati dan pikiranmu. Hati dan pikiran kita itulah yang kita sebut dengan kesehatan mental. Nah, memelihara hati dan pikiran, saya senang sekali dengan Pak Basuki dia ngomong begini. Antara hati dan pikiran biasanya sering berbeda, betul ya? Pikiran kita pengennya logika, tapi perasaan kita suka sama dia. Pikiran kita sesuai firman Tuhan, putuskan kalau tidak seiman. Tetapi hati kita, aduh kok saya masih suka. Gitu ya. Nah tadi pagi dikatakan kalau ada damai sejahtera, dia bisa
menyebatani sehingga hati dan pikiran sinkron. Tapi sinkronnya sesuai kebenaran firman Tuhan, bukan sesuai dengan perasaan. Ya, disinkronkan dengan firman Tuhan. Makanya begini, manusia itu seringkali mencari cara untuk merawat kesehatan mentalnya. Ya, anak-anak Gen Z sekarang dikit-dikit healing, lama-lama tiling. Gitu ya. Ada juga yang menyalurkan hobi, ada juga olahraga, yoga. Saya mau kasih tahu, itu semua solusi sementara. Ya. Nah begini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau kasih tahu tentang damai sejahtera ya. Damai sejahtera dari apa yang saya pelajari itu ada dua. Kalau kita baca Yohanes 14 ayat 27 dikatakan begini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Ini Yesus yang ngomong. Dan apa yang ku berikan, yaitu damai sejahtera tadi, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Artinya begini Bapak Ibu, dengar baik. Ada dua damai sejahtera. Damai sejahtera yang dari Allah, ada damai sejahtera yang bukan dari Allah. Ya, simple ya. Damai sejahtera yang dari Allah, ada damai sejahtera yang bukan dari Allah. Nah damai sejahtera yang dari Allah, saya mau kasih tahu. Damai sejahtera yang dari Allah, itu tidak bisa dirampas oleh apapun juga. Sementara damai sejahtera yang bukan dari Allah, itu gampang dirampas. Contoh, ada orang cari damai sejahtera dengan dia melakukan hobi. Hobi yang paling sering dengan kita lihat sekarang adalah hobi lari, betul? Bukan hobi lari dari kenyataannya, tapi lari di Unhas dan lain sebagainya, betul? Ya, tapi perhatikan. Saat kita menyalurkan itu di dalam lari, begitu cuacanya hujan, kita bisa lari atau tidak? Tidak bisa. Dirampas oleh situasi. Kalau kita melakukan hobi. Apalagi? Contoh, belum lagi kalau kita, cuacanya cerah tapi kita bisa lari. Begitu kita lari, kita lihat tetangga kita yang lari, sepatunya harga 2 juta, kita 200.000 Ji. Kita lari lagi, lihat jam tangannya orang. Lama-lama kesehatan mentalmu yang terganggu. Kenapa? Kau lihat kanan kirimu semuanya branded semua. Kita sendiri, aduh kodong. Malah rusak. Ya. Karena seringkali kita mencari di tempat yang salah dengan cara yang salah. Makanya saya mau kasih tahu, damai sejahtera yang dari Allah tidak dapat dirampas oleh siapapun. Makanya Yesus mengatakan, damai sejahtera yang kuberikan itu berbeda. Tidak seperti yang dunia ini berikan. Gitu ya. Damai sejahtera Allah itu tidak dipengaruhi oleh kondisi yang ada di luar hati kita. Damai sejahtera Allah ada dari dalam hati kita dan memancar keluar, bukan dari luar ke dalam. Ya. Damai sejahtera Allah lahirnya dari mana? Lahir dari kehidupan doa. Kenapa? Karena begini, pada saat kita berdoa, saya ulangi lagi. Pada saat kita berdoa, kita tahu kita sedang menyerahkan hal yang tidak dapat kita kendalikan kepada Tuhan yang dapat mengendalikan segalanya. Dengan keyakinan itu, engkau tahu Tuhan akan berikan yang terbaik. Engkau tahu Tuhan akan kendalikan segalanya. Akan muncul damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu yang akan menjaga pikiran dan hati kita di dalam Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, mau gonjang-ganjing, mau apapun yang terjadi, kita tahu kita tidak akan digoyangkan oleh hal-hal seperti itu. Ya. Makanya dengar baik. Ya. Damai sejahtera Allah selalu datangnya dari dalam hati kita, memancar keluar. Dan itu akan membuat ketenangan dalam hati kita. Sementara yang dari luar ke dalam, dipengaruhi oleh banyak hal. Ya. Saya mau bahas begini. Ada firman Tuhan yang mengatakan di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Siapa yang disuruh menjaga hati? Kita. Tapi dari barusan ayat yang kita baca, siapa yang memelihara hati? Damai sejahtera dari Allah. Jadi siapa yang harusnya jaga hati kita atau Allah dengan damai sejahteranya? Banyak orang yang bingung. Saya mau kasih tahu malam hari ini. Kedua hal ini saling melengkapi. Dengar baik. Keputusan kita adalah untuk membangun kehidupan doa, betul? Dan kehidupan doamu itu yang akan menghasilkan damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu yang akan memelihara hati. Jadi sehingga Amsal 4 ayat 23 itu pas. Itu tidak tidak kontradiksi dengan yang tadi. Ya tidak saling berlawanan.
karena kita memilih kehidupan doa kita, maka kita menjaga kesehatan mental kita. Jadi kehidupan doa itu menetralisir seluruh kekhawatiran. Racun kegelisahan yang ada di hati kita. Pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam hati kita. Dengan kehidupan doa, dia akan hilang. Dia akan mendatangkan damai sejahtera. Ya. Makanya damai sejahtera itu nantinya akan menjaga hati dan pikiran kita. Sehingga kesehatan mental kita terjaga. Yang terakhir. Kalau kita sudah ada damai sejahtera dari Allah, maka kita harus mengganti pikiran-pikiran yang salah tadi dengan pikiran-pikiran yang benar. Yang ngerti katakan amin. Makanya perhatikan di dalam Filipi 4 tadi ayat yang ke-8. Dikatakan begini ayat ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar. Diawali dengan semua yang benar. Tadi pagi ilustrasinya bagus sekali. Bagaimana kita bisa mencuci cangkir yang di dalamnya ada bekas kopi. Caranya bagaimana? Dialirkan air yang bersih. Sehingga kopinya keluar sampai dia menjadi jernih. Sampai dia tumpah, keluar menjadi jernih dan digantikan dengan air yang jernih. Sama seperti kehidupan kita. Nah pada saat damai sejahtera Allah sudah turun karena kita berdoa dan kita menyerahkan kekhawatiran kita sama Tuhan. Maka sebagai gantinya kita harus memikirkan hal-hal yang mulia. Ya, biasanya orang overthinking itu karena pikirannya ke situ terus. Coba sekarang daripada berpikir negatif, sebaiknya kita berpikir benar. Makanya Filipi 4 ayat ke-8 dikatakan begini. Jadi semua saudara-saudara, semua yang benar, bukan semua yang positif, tetapi diawali dengan semua yang benar. Berpikir positif seringkali menjerumuskan kita. Makanya Alkitab jelas mengatakan semua yang benar, berpikirlah benar. Dan yang kedua, dan lain sebagainya, mulai dari semua yang mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Nah, semua itu pemikiran, tetapi ada satu hal lagi yang penting. Dikatakan di ayat 9 begini. Jadi ada dua bagian sebenarnya di sana. Kalau kita sudah berdoa, damai sejahtera Allah sudah ada, maka kita harus menggantikan apa yang kita pikirkan dengan dua hal ini. Yang pertama tadi, semua yang benar dan sampai dengan semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan yang ayat ke-9, perhatikan baik-baik. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah semuanya itu. Ada dua tahap di sana. Setelah kita bisa memikirkan yang benar, yang kedua yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita pikirkan? Yang harus kita pikirkan adalah Injil, adalah kebenaran. Makanya saya mau tanya di ayat ke-9, apa sih yang telah dipelajari jemaat Filipi dari Paulus, dari Timotius? Apa sih yang sudah mereka terima? Yaitu Injil. Apa itu Injil? Injil itu tentang kebenaran Yesus. Bahwa Yesus sudah mati buat engkau dan saya. Yesus sudah menghapus dosa kita. Sehingga kita tidak perlu lagi khawatir akan hari esok. Yang ngerti katakan amin. Makanya begini, dengar baik. Apa yang sudah dipelajari, kalau kita hanya memikirkan hal-hal semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci. Orang dunia juga bisa lakukan. Tapi ada perbedaannya dengan kita orang percaya. Karena kita harus memikirkan Injil atau kebenaran. Apa itu Injil? Injil itu kebenaran yang memerdekakan kita. Makanya Martin Luther itu dia ngomong begini. Aku menginjili diriku setiap hari. Dengan kita menginjili diri kita setiap hari mengabarkan kabar baik dalam hati kita. Saya mau kasih tahu, damai sejahtera Allah, semua yang baik, semua yang benar. Kesehatan mental kita akan terjaga. Injil itu kebenaran Allah. Injil yang akan memerdekakan kita. Coba, apa kekhawatiran kita akhir-akhir ini? Saya mau tanya. Kekhawatiran kita akhir-akhir ini apa? Kelaparan kah? Nggak punya uang buat besok mau makan apa? Penindasan, kesesakan diputus pacar, nangis-nangis, sesak dadanya. Apa lagi? Ya. Nggak bisa bayar cicilan, tekanan hidup.
Roma 8 ayat 35 mengatakan, siapa yang akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan atau ketelanjangan, bahaya atau pedang. Saya mau kasih tahu. Kenapa dia bisa menulis begitu Rasul Paulus kepada jemaat di Roma? Karena dia tahu kasih Kristus dilakukan di 2000 tahun yang lalu waktu dia mati dan bangkit buat kita. Itulah Injil. Makanya saat kita takut akan akan apa yang terjadi kita hari esok, beritakan Injil kepada dirimu. Ngomong, Tuhan Yesus sudah melakukan segalanya dan dia tidak akan pergi meninggalkan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Yang ngerti katakan amin. Kalau dia mengasihi kita, saya mau kasih tahu, dia akan berikan yang terbaik. Dan pada saat dia diberikan terbaik, yang gak pasti-pasti itu jadi pasti di dalam dia. Makanya serahkan kepada pribadi yang dapat mengendalikan segalanya. Isi pikiran kita dengan hal-hal yang mulia. Beritakan Injil kepada dirimu. Pemain musik saya panggil ke depan. Beritakan Injil kepada diri kita. Sore hari ini mari kita bangun kehidupan doa kita. Mari terus kita beritakan Injil dalam kehidupan kita. Dan biarkan damai sejahtera Allah menjaga hati dan pikiran kita. Yang mau katakan amin. Malam hari ini, engkau yang sudah jauh kehidupan doamu, ayo kembali lagi. Kembalikan kehidupan doamu di hadapan Tuhan. Rajin lagi berdoa. Semangat lagi berdoa. Supaya apa? Damai sejahtera Allah. Nah menarik nanti di ayat, kalau kita baca nanti, ya, waktunya nggak cukup. Nanti kalau dibaca, yang pertama dikatakan damai sejahtera yang dari Allah. Itu ayat berikut. Nanti ayat berikutnya di bawah, Allah sendiri yang akan datang dalam kehidupan kita. Dan kalau Allah sendiri datang ke dalam kehidupanmu, saya mau kasih tahu, segala hal yang menurut orang dunia nggak pasti, kepastian di dalam Tuhan. Kalau keselamatan, dia berani pastikan dalam kehidupan kita. Apalagi kalau cuma masa depanmu. Apalagi kalau cuman apa yang kamu makan besok. Apalagi cuman bicara apa yang kamu pakai besok. Dia akan berikan. Yang ngerti katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita. Amin. Sama-sama katakan walau dunia berubah. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Katakan sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Naikkan pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidup. Katakan Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan. Sama-sama katakan detik ini ku melihat penyertaan
pengharapanku. Satu-satunya pengharapan, satu-satunya pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami belajar bahwa saat kami membangun kehidupan doa, kami membangun komunikasi dengan Engkau Tuhan, damai sejahtera-Mu akan turun dalam kehidupan kami dan menjaga jiwa dan pikiran kami, menjaga pikiran dan hati kami sehingga sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami hamba-Mu berdoa malam hari ini untuk setiap anak-anak-Mu yang datang, untuk setiap jemaat-Mu yang datang, setiap kami pribadi demi pribadi. Kami mau Tuhan Yesus membangun kehidupan doa di hadapan-Mu. Tuhan, tolong setiap kami. Kalau kami mau berlatih membangun kehidupan doa kami, karena kami tahu dan yakin dan percaya pada saat kami berdoa, kami menyerahkan apa yang tidak bisa kami lakukan ke dalam tangan Tuhan yang mampu melakukan segalanya. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu sudah memberitakan firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu dimateraikan dalam setiap hati anak-anak-Mu. Dan anak-anak-Mu semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Akan berdoa untuk persembahan di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada malam hari buat segala kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan melawat setiap kami Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi bagian hidup kami sehari-hari ya Bapa. Dan saat ini kami akan memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan memberi Tuhan kami hati yang sukacita untuk memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami yang sama-sama memberi persembahan, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, di depan ada dua persembahan satu untuk kegiatan pastor, dan persembahan dua untuk kas gereja. Puji Tuhan. Setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan. Besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar, Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. mari sama-sama kita katakan, hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, 阿门。 jiwaku memuji, mulut
kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. puji Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Komsel Pemuda atau Ground akan diadakan pada hari Selasa pukul 7 malam. Untuk informasi lebih lanjut mengenai tempat pelaksanaan Ground, silakan menghubungi koordinator pada masing-masing Ground. Fellowship pelayan akan diadakan pada hari Kamis pukul 7 malam bertempat di gereja. Latihan untuk Ibadah Raya 2 akan diadakan pada hari Jumat pukul 7 malam dan hari Minggu pukul 3 sore bertempat di gereja. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Doa pelayan dan doa puasa akan diadakan pada 1 jam sebelum latihan Ibadah Raya 1. Latihan untuk Ibadah Raya 1 akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam bertempat di gereja. Ibadah Raya hari Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah yang pertama dan kedua akan disertai dengan ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live streaming YouTube dan Facebook GBI Oikumene. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi nomor berikut. Bagi saudara-saudari jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, baptisan, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan pada setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik dan terbuka kepada jemaat Tuhan. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari pakai waktu dan talenta yang dipercayakan untuk melayani Tuhan. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri semuanya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri kita dalam doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas anugerah-Mu, atas penyertaan-Mu Tuhan, atas waktu yang Kau berikan pada setiap kami Bapa. Kami boleh beribadah pada sore malam hari ini itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, setiap pujian, setiap penyembahan yang kami naikkan kepadamu menjadi pujian, menjadi dupa yang berbuah harum di hadapan-Mu Tuhan. Bapa yang baik, Engkau berkati firman yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Engkau tanamkan dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Biar firman-Mu menjadi pedoman dalam kami menjalani hidup yang Tuhan beri. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang telah mengambil bagian pada pelayanan sore dan malam hari ini Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Bapa, kami percaya Tuhan mereka melakukannya semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka, bakat, talenta apapun yang Tuhan percayakan, Engkau pertambah-tambahkan Tuhan Yesus.
Bapa yang baik, pada sore hari ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Apapun yang Tuhan mau kerjakan atas bangsa kami, Tuhan kerjakanlah. Kami percaya damai sejahtera Tuhan melimpah atas bangsa dan kota kami ini Tuhan. Kami percaya Bapa kedamaian terjadi Tuhan. Pemerintahan yang Tuhan percayakan di dalam yang Kau berikan otoritas surgamu Bapa. Biar mereka memerintah hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk persatuan gereja-gereja di bangsa kami Indonesia. Setiap denominasi gereja yang ada Tuhan, kami berdoa Bapa, kami bersepakat pada malam hari ini. Biar kami semakin teguh berdiri dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Tidak ada perpecahan yang terjadi, namun kami Tuhan semakin menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa yang baik, pada malam hari ini kami berdoa untuk saudara kami, teman-teman kami Tuhan, jemaat kami Tuhan yang saat ini belum sempat hadir, yang mungkin dalam keadaan sakit Engkau sembuhkan Bapa, angkat segala sakit penyakitnya, yang lalai Tuhan Engkau tegur mereka Tuhan, ketuk pintu hatinya Bapa, biar kami sama-sama dapat berkumpul di minggu yang akan datang. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Bapa, saat ini kami bersatu hati, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu, untuk jemaat Tuhan yang membutuhkan lapangan pekerjaan Bapa dimanapun mereka mencari lapangan pekerjaan. Kami percaya Tuhan Engkau maha menyediakan lapangan pekerjaan yang terbaik. Tuhan sediakan, pertemukan dengan orang-orang yang baik, pertemukan dengan pemimpin yang baik Tuhan. Biar dari apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, saat ini kami juga rindu berdoa Bapa untuk teman-teman kami yang sedang dalam masa kuliah, jemaat Tuhan dalam pekerjaan mereka, apapun yang jemaat-Mu kerjakan Tuhan. Jadikan biji mata-Mu dimanapun mereka berada Bapa, dimanapun mereka bekerja Tuhan, di kantor, di lapangan pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka. Biar mereka membawa nama Kristus melalui kehidupan mereka Tuhan. Orang-orang melihat bahwa anak-anak-Mu Tuhan menjadi surat Kristus yang mudah dibaca oleh semua orang. Bapa yang baik, pada malam hari ini Tuhan kami juga berdoa untuk setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang di tempat ini yang mungkin dalam masa ujian. Engkau berkati Tuhan apapun yang mereka persiapkan dalam ujian, di bangku sekolah, di bangku kuliah Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau Allah yang memampukan mereka Tuhan, dan mereka dapat memberikan yang terbaik bukan karena kekuatan mereka, tapi karena Tuhan Yesus yang memampukan mereka Bapa. Saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan kami di gereja ini Tuhan. Sepekan yang akan datang, kami percaya Bapa setiap kegiatan kami dapat berjalan dengan baik. Bukan karena kuat hebat kami, tapi karena Tuhan Yesus yang menuntun jalan kami. Kami tetap juga berdoa Tuhan untuk ibadah raya kami Tuhan. Baik ibadah raya pertama, ibadah raya kedua, bahkan ibadah raya ketiga. Kami percaya hadirat Tuhan bekerja. Kami percaya hadirat Tuhan dinyatakan Tuhan. Setiap jiwa-jiwa yang datang menyembah Engkau di ibadah-ibadah raya kami Bapa, mereka akan dipenuhi oleh sukacita Tuhan. Dan kami percaya Bapa, kuasa-Mu bekerja, Roh-Mu senantiasa bekerja dalam setiap kegiatan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk persiapan apapun yang dikerjakan oleh panitia Natal pada bulan Desember nanti Tuhan. Mulai bulan ini Bapak, kami percaya semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Bapak, pada malam hari ini tak lupa kami juga mendoakan pemimpin kami di tempat ini, Ibu Gembala kami Tuhan dalam masa tuanya. Kau berikan kesehatan, kekuatan selalu, berikan damai sejahtera-Mu di hatinya Tuhan. Dan dimanapun ia berada Bapak, nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa untuk Pastor Esra beserta istrinya Kak Debbie dan anaknya Dev. Dalam setiap pergumulan mereka Bapak, Engkau ada. Apapun yang mereka butuhkan Engkau cukupkan Tuhan. Apapun yang menjadi visi mereka, Tuhan Yesus yang menuntun kehidupan mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Setiap pergumulan kami Tuhan, setiap kerinduan kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berikan kami jalan keluar, Engkau yang berikan kami kemenangan menjalani hidup yang Tuhan beri. Ini doa kami Bapa, kami landaskan doa ini Tuhan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami doa sempurna secara demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan. Pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat Tuhan, kita angkat tangan kita. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam.
Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa, serta penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.